Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, fatiris samawati wal ard, wa ja'ilil laili wan nahar, wa khaliqil jannati wan nar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir tanpa kecuali. Kita muliakan bersama segenap jajaran kepengurusan masjid kita ini, Bapak Ketua, Wakil Ketua atau Ketua 1, segenap jajaran kepengurusan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian tokoh agama, pemuka masyarakat, asatizah, kemudian juga hadir di sebelah kanan saya Ustadz Ramlis, kalau tidak salah ya. Kami baru beberapa kali bertemu, tapi di TikTok kayaknya setiap hari bertemu, Ustaz. Allahu Akbar. Kemudian di sebelah kiri saya pakai sorban, baju putih. Ingat beliau, kita pasti ingat umroh. Pak Haji, saya lupa Nasrul di Bimalindo Hajar Aswad. Ibu bapak nak umroh, tanyalah beliau. Kemudian di sebelah kiri beliau baju seragam. Saya tadi tak memperhatikan ketika datang. Rupanya senior saya. Kami satu alma mater, satu pondok pesantren, Ustaz Haji Nasrun Syukur ya, dan tim tentunya. Maaf bang, tadi tak nampak, segan saya kan. Semua kita yang hadir, Bapak Ibu sekalian, anak-anak saya di masjid-masjid lain tuh anak-anak tuh rapi kalau disuruh rapi, Pak. Di sini sebelum disuruh rapi dah rapi kan. Entah karena nak makan malam, saya tak tahu kan. Padahal udah jam 12:06. Ini dahsyat nih. Mbak, ibu-ibu tak nampak kami yang di sini tak 12 lewat hampir lewat 7. Hebat anak-anak ini, luar biasa. Ustaz doakan dari kalian semua ini ada jadi ulama besar, amin. Tak banyak yang mau jadi ulama memang. Ada yang jadi presiden, amin. Ada yang jadi anggota dewan, amin. Amin kan lah, woy. Tidak mau dia ngaminkan dong. Ada yang jadi orang kaya, amin. Ada yang jadi YouTuber, amin. Teristimewa ibu-ibu rebana. Ibu-ibu nih jangan sampai tak ditampilkan, Pak. Kacau nih. Latihannya lama nih. Habis nih gas lagi Bu ya, agak-agak 2 lagu yang dilatihan beberapa minggu yang lalu lah kan.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita minta kepada Allah barokah silaturahim kita pada malam ini, barokah mendengarkan kalam suci ilahi, hadis-hadis Nabi Muhammad. Nantinya kita sudah ngambil berkah dengan Al-Barzanji, begitu juga dengan silaturahim kita memperingati Maulidir Rasul ini. Kita minta kepada Allah, Allahumma man kana mahmuman fafarrij hammah. Andai ada di antara kita malam ini yang sedang bersedih, semoga Allah angkat kesedihannya. Amin. Wa man kana makruban fanafis kurbah. Yang sedang kesulitan, semoga Allah lepaskan dari kesulitannya. Amin. Wa man kana madyunan faqdi dainah. Yang sedang terlilit terhimpit hutang, semoga Allah bantu menyelesaikannya. Amin. Wa man kana maridhan fashfi. Siapapun di antara kita yang sedang sakit, orang tuanya, keluarganya, anak cucunya, semoga Allah sembuhkan. Amin. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir malam ini, yang kaya tambah kaya. Amin. Yang susah tambah susah ya. Negeri ini sedang susah. Yang susah tambah kaya. Amin. Kita doakan bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini tambah ganteng. Amin. Ibu-ibu yang cantik-cantik tambah cantik. Amin. Yang hancur-hancur tambah amin kata ibu tuh. Bingung malaikat. Semoga kita semua dalam naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ada seorang kiai ditanya oleh muridnya, "Kiai, mengapa ghirah umat Islam akhir zaman kepada agama itu berkurang? Semangat berislam itu berkurang." Yang nanya santri. Kata kiai ini menjawab, "Karena umat akhir zaman ini lebih utamakan 8 dari 3. Itu aja. Lebih mencintai 8 dari 3. Rupanya 8 dari 3 ini ayat Al-Quran, Pak. Surah At-Taubah ayat 24. Panjang ayat itu, silahkan dibuka sekarang bagi yang pegang digital Al-Quran dengan handphone. Allah katakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha." 8. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. 3. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah hai Muhammad, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian. Jadi memang ketua kalimatnya istri-istri. Jadi saya tak pula mau mengartikan Al-Quran ini tak sesuai. Azwaj itu istri-istri memang. Bukan saya ngajak bapak ini beristri-istri, tidak. Memang kalimatnya begini, kita artikan sesuai ayat Al-Quran. Ya Ustaz kemancing. Nah itu serius kok, saya lagi serius betul nih. Walaupun cuma 10 menit ceramah nih, jangan lama kata ketua kan. Saya lebih tak mau lama-lama. Saya ulang ya, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian,
harta yang kalian usahakan, kemudian perdagangan yang kalian takut rugi, rumah mewah yang kalian cintai, yang kalian idam-idamkan. Jika 8 ini lebih kalian utamakan daripada Allah, Rasul, jihad di jalan Allah, fatarabbasu, kata Allah, tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, nanti datang ujian, proses dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tak bahas secara umum, hanya fokus pembahasan yang nomor 2, Allah, Nabi, jihad. Saya tak bahas nomor 1, saya tak bahas nomor 3. Nomor 2 apa? Mahabbah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi disebutkan banyak sekali cara mencintai Nabi. Dalam kesempatan ini saya sampaikan 6 saja. Mudah-mudahan 6 ini selesai 20 menit. Habis itu makan bersama kita. Kambing atau apa Pak Ketua? Enggak ya? Enggak ya? Kerbau ya? Lain kali kambing lah ya. Allah. Saya sampaikan 6 saja. Mudah-mudahan selesai 20 menit. Untuk mempercepat waktu, langsung nomor 6. Ya. Ya Pak ya. Langsung nomor 6. Yang pertama dalam kitab itu, tasdiqu fi kulli ma akhbarahu min amri dunya wal akhirah. Membenarkan berita yang dibawa oleh Nabi. Sebelum kita mengamalkannya, tugas kita pertama, bentuk cinta sayang kepada Nabi itu tasdik. Harus ada keyakinan, memunculkan keyakinan kepada Nabi. Apapun berita yang dibawa Nabi, baik urusan dunia, baik urusan akhirat, kita tasdikkan, kita benarkan dulu. Begitu keterangan dalam kitab itu. Contoh hadis dunia, kata Nabi, qallama yujadu fi akhiriz zaman dirhamun halal au akhun yustahsanu bih. Sangat sedikit kalian perdapati nanti di akhir zaman 2. Berapa Bu? 2. 2 ini sulit betul ada di akhir zaman. Yang pertama apa? Dirhamun halal, uang halal. Orang tak lagi peduli dengan halal dan haram, betul? Ini panasnya nih Pak. Pejabat-pejabat itu tak peduli lagi dia antara halal dan haram. Ya enggak Pak? Udahlah sampai situ aja ya. Lembutlah sedikit kan. Maulid Nabi kita nih kan. Ibu-ibu yang suami saat ini kerjanya halal, bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak, walau gaji kita tak besar Pak, asal halal, alhamdulillah. Al-halal la ya'ti illa quwwatan. Yang halal itu tidak akan mendatangkan apapun kecuali kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal haram ya'tika juzafan. Orang kalau sudah cenderung makan yang haram, kalau dia marah, dari lisannya keluarnya kata-kata kotor, sumpah serapah, itu aja. Itu ciri-ciri ya. Ciri-ciri orang suka makan haram, kalau dia marah, dia tak lagi bisa mengkontrol emosinya tuh. Yang keluar tuh sumpah, serapah, caci maki dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, yang sulit diperdapati akhir zaman tuh akhun yustahsanubi, saudara yang dapat dipercaya. Jangan semua rahasia kita nih ceritakan ke orang.
Sulit sekali. Tak bisa dipercaya siapapun saat ini di negeri ini. Nah, ini contoh hadis dunia. Tugas kita apa? Tasdik, benarkan itu. Dan itu faktanya saat ini. Yang kedua, apa yang sulit yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan urusan akhirat. Contohnya, Ibu Bapak percaya enggak dengan azab kubur? Percaya, Bu? Percaya, Pak? Wajib percaya. Ada enggak azab kubur? Siapa yang pernah disiksa di kubur? Angkat tangan. Belum ada kan? Kata Abi Rafi, Bapak Ibu sekalian, ini hadis ini saya jumpai dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Kata Abi Rafi, kuntu amsi ma'a Rasulillah. Dulu aku pernah berjalan bersama Rasulullah. Jalan bareng Nabi. Famarorna bil maqabir. Kami lewat di samping kuburan, kata beliau. Fasami'tuhu yaqul, tiba-tiba aku mendengar Nabi bersabda. Nabi, Pak, Bu, mandang arah kuburan, nunjuk dengan nada keras Nabi ngomong, uffilak, uffilak, uffilak. Celakalah kau, celakalah kau, celakalah kau, kata Nabi Muhammad SAW. Abi Rafi yang di samping Nabi ini penasaran, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, ba'athtuhu ila Bani Salim. Dulu aku pernah utus dia ke Bani Salim. Dia jami'az zakat, aku suruh dia ngambil zakat. Jadi Nabi kepada seseorang ini, pergi dulu ambil zakat ke Bani Salim. Pergi si fulan ini tadi. Arah pulang, fa'akalaha minha tamrotan. Dari kurma mengkal yang banyak itu dimakannya sebutir. Sebutir, Pak, satu buah saja. Apa yang terjadi padanya saat ini ya Rasulullah? Kata Nabi, inni ro'aha al-an qad ista'alat alaiha nar. Aku melihat sekarang dia dibakar di kuburnya gara-gara sebutir kurma itu. Gara-gara sebutir kurma dia diazab di kubur. Ini hadis mau mengajarkan kepada kita, pertama, jangan ambil yang bukan milik kita. Jangan ambil hak orang lain. Yang kedua, hadis ini menceritakan ada azab kubur. Nah, terhadap hadis itu apa tugas kita? Tasdik. Kalau tak ingin diazab di kubur, dalam kitab, lupa saya nama kitabnya, 3 aja hindari. Kalau tak ingin, selain taat kepada Allah, hindari 3. Yang pertama, ghibah. Bu, gitulah, agak kuat sedikit. Hindari riba, menceritakan orang. Selamat dari riba, kita semua akan selamat sepertiga azab kubur. Yang kedua, namimah, melaga-laga orang. Hindari melaga-laga. Yang ketiga apa? Sulusun minal baul. Sepertiga azab kubur itu karena buang air kecil tidak istinja. Kalau 1, 2 Pak, ribah namimah didominasi perempuan tuh. Tapi kalau buang air kecil ini penyakit laki-laki. Buang air kecil, apalagi kita kalau melintaskan bus mobil berhenti itu kan, yang korban ban mobil biasanya itu. Ada yang togak buang air kecil tuh kan. Hati-hati kalau dapat, jangan berdiri, wajib dicuci. Ini anak-anak Ustadz nih, woi, kalian kalau buang air kecil cuci dengan air keran tuh ya, jangan air panas ya. Dengar tuh, jangan air termos ya. Dengar gak? Air keran. Tak bisa dicuci dengan apa? Tak ada air dengan
Dengan daun, boleh dengan daun, tapi tengok ada ulek bulunya enggak? Kalau ada ulek bulunya jangan. Nanti kalian main-main di hutan tengok dulu ulek yang kering. Jangan dengan daun pintu, itu juga. Dah. Tak ada daun batu. Batu 3 batu kecil, boleh besar 1, tapi ambil sudut sininya, jangan ditokok ya. Kalau ditokok kacau. Dah, ini Ustaz kelihatannya bercanda, tapi Ustaz serius. Karena kata Nabi, paling banyak orang diazab di kubur tuh gara-gara buang air kecil tidak istinja. Bapak Ibu yang saya muliakan, 1 saya percepat. Tugas bentuk rasa cinta sayang kepada Nabi Muhammad itu benarkan segala berita yang dibawa oleh Nabi. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mematuhi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sayang dengan suami, Bu? Yang sebelah sini sayang, sebelah sini tidak nampaknya. Saya ulangi, ibu-ibu sayang dengan suami, Bu? Dah bertukar pula, sini ada suara yang sini hilang kan? Hilang-hilang timbul. Bapak-bapak sayang dengan istri, Pak? Sebelah siku agak karet. Sebelah sini suami-suami takut istri nih. Kita kalau sayang dengan pasangan yang diinginkan pasangan itu dikasih atau tidak? Dikasih, namanya sayang. Begitulah kita dengan Nabi. Kalau kita sayang dengan Nabi, maka apapun yang jadi perintah Nabi kita kerjakan. Tak saya sebutkan Pak perintah Nabi itu satu persatu tuh. Kita dah tahu semua nih. Saya hanya merangkum saja. Yang ketiga, bentuk sayang kepada Nabi itu ijtanaba manaha anhu, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi, la tasubbur rih, jangan maki angin. Tiba sore angin datang, berterbangan jemuran ibu-ibu tuh kan. Jadi jangan disumpah serapah angin tuh. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah kebaikan angin tuh. Berlindung kepada Allah dari keburukan angin tersebut. Bukan kita maki. La tasubul amwat, jangan maki orang-orang yang sudah mati. Jadi kalau kita punya kenalan orang sudah meninggal, dulu masih hidup dia pernah buat jahat, dia jangan ceritakan, sembunyikan. Yang disuruh disebutkan apa? Yang baik-baiknya saja. Uzkuru mahasinakum, kata Nabi. Ceritakan yang baik-baik dari orang yang sudah meninggal tuh. Apalagi larangan Nabi, la taqtulud difda, jangan bunuh kodok. Lupa ya Pak, Bu, dalam Islam kodok itu tak boleh dibunuh. Kalau kodok itu masuk ke rumah kita, sulit dia diambil, ambil plastik, tangkap di tangan kiri, buang dia keluar. Kalau bisa pakai serok sampah itulah dengan sapu, buang dia keluar. Tak boleh dia dibunuh. Kenapa kodok tak boleh dibunuh? Kata Nabi, fa inna naqiqahunna tasbih, karena suara kodok itu tasbih. Rupanya musim-musim yang berbunyi itu krok krok, dia sedang bertasbih itu. Kita tak paham Pak suara dia. Tapi kalau udah jam-jam 12 itu kodok itu lain suara, itu yang tua-tua tuh umur 65, 70 lah. Suaranya pun beda tuh, engkong kata dia kan. Iya kan? Engkong, kodok bangkong kata orang kan ini. Sudah ada 60 ke atas lah tuh. Sudah banyak penyakit kodok sudah. Engkong kata. Nggak boleh, rupanya dia bersuara tuh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kodok-kodok yang cantik suaranya itu bertasbih deh. Berbunyi dari sana subhanallah, datang yang situ walhamdulillah, datang sana wala ilaha illallah,
datang sih, Allahu Akbar, satu komando tuh, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu aja dulu, subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah. Cantik-cantik suara kodok di sini ya. Bercanda saya. Jangan tersinggung, Bu. Habis ini makan kita, tenang aja lah. Allah. Tak bunuh. Kalau dia tak boleh dibunuh, berarti kodok itu tak boleh dimakan. Bagaimana kita bisa memakannya? Membunuhnya saja tak boleh. Kodok ada yang apa? Hijau tuh di sate orang tak boleh, walaupun warna pink tak boleh. Ya ini tukar-tukar hukum tuh ya. Jadi larangan Nabi banyak, termasuk yang Nabi larang bukan membunuhnya. Membunuhnya boleh, tapi sesuai syariat. Memakinya, ayam itu tak boleh dimaki. Ayam tak boleh dimaki, apalagi ayam jago, ayam jantan. La tasubuddik, kata Nabi, jangan maki ayam. Fa innahu yuqizu lis-shalah, karena ayam itu membangunkan kita untuk sholat. Dari zaman dulu itulah kerja ayam tuh. Bangun. Yang di arah sana tuh pun bersuara, uzkur ayyuhal ghafilun. Bangunlah hai yang lalai-lalai. Memang itu kerjanya. Bagus tuh. Uzkur ayyuhal ghafilun. Woi, bangun yang lalai-lalai. Itu kerja dia memang. Naik dia ke pagar masjid kan. Menjelang subuh nih. Ditengoknya tak ada yang ke masjid tuh. Naik dia ke pokok mangga tuh. Bangun. Kurang tinggi rasa dia tak ada yang naik, dia kata, woi, bangun, kata dia. Allah Akbar. Makan alai. Jadi dalam Islam ni ayam agak sedikit mulia dia. Bahkan ayam tu digandeng dengan malaikat. Kalau ibu bapak tak tahu. Iza sami'tum siyahat dikah. Kalau kalian mendengar ayam jantan berkukuk, fas'alullah min fadlih, berdoalah. Fa innaha ra'at malakan. Ayam tu nampak malaikat. Dulu orang tak percaya hadis ni sahih riwayat Bukhari. Sekarang orang baru percaya. Kenapa? Diteliti ternyata retina mata ayam tu jauh lebih hebat daripada retina mata kita. Kita tak nampak warna malaikat, ayam tu nampak dia warna malaikat. Kenapa ayam bersuara? Karena dia nampak malaikat. Titik. Jadi kalau ibu bapak dengar ayam siang-siang hari, sore-sore bersuara, itu bukan karena ada janda yang diganggu, tidak. Kata orang begitu tuh, ada janda yang diganggu kata, jadi ayam itu bersuara, atau ada anak segala macam lah. Tidak, demi Allah, karena ayam itu nampak malaikat. Jadi saat kita mendengar ayam bersuara, diperintahkan apa? Berdoa. Itulah alasan Nabi kenapa tak boleh dia dimaki. La tasubbudik, jangan maki ayam. Fa innahu yuqizu lis-shalah. Dia membangunkan kita untuk salat. Kata Luqmanul Hakim dalam tafsir Sawi, ya bunayya, wahai anakku, la takunil a'jaz min hadzal dik. Mengapa engkau lebih lemah dari seekor ayam jantan? Alladzi yasutu fil ashar. Engkau yang dia ayam itu sudah bangun dia waktu sahur. Wa anta naimun ala firasyik. Sedangkan engkau masih tidur di tempat tidurmu. Jadi kita tertidur pulas, dia sepertiga terakhir malam sudah bangun. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ketiga ini apa? Ijtanaba manaha anhu. Larangan Nabi kita tinggalkan.
Udah setengah jam ketua, gimana? Udah? Hah? Belum lagi. Tadi saya dikode, nasi jangan sampai dingin Ustaz, kan gitu kan. Sedang tak dikode, saya peka, apalagi dikode kan. Jadi panitia nelpon, saya iya kan aja jadwal. Maaf, saya lagi di Madinah, saya lagi umroh, entah di Madinah, entah di Mekah. Jadi jadwal itu saya terima aja. Tadi kalau tak dikode siang ini ketua saya tak datang. Memang saya iya kan aja, Ustaz jangan ada rupa jadwal saya ini. Jadi banyak jadwal tak bercatat. Jadi kalau double kepada yang dengar live nih, double saya mohon maaf karena saya sibuk kemarin Mekah Madinah mengurus 86 jamaah. Jadi jadwal itu iya. Ada yang batal, ada yang bergeser, entahlah tak tahu saya. Jadi kepada yang nonton ini tolong ingatkan lagi jadwal ceramah saya kalau tidak lewat. Nah, yang terakhir lah ya, kita percepatlah. Yang lain-lain tuh kita sampaikan nanti Maulid 1448 Hijrah. Ini yang terakhir nih. Bentuk sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW di kitab Minhajul Muslim, ijlalu ismihi wa tauqiruhu 'inda zikri. Kalau kita sayang dengan Nabi, cinta dengan Nabi, agungkan nama Nabi itu. Jadi manggil Nabi Muhammad tuh jangan langsung Muhammad. Saya Bapak Ibu kalau ngomong Muhammad langsung tanpa Sayyidina, tanpa Rasul, ada rasa tak enak dalam hati saya nih, Pak. Kalau sedengar orang ngomong Muhammad mengatakan begini-begini, ada yang nyentuh. Ini kok kurang sopan gitu, agak muncul. Karena memang adabnya Nabi itu panggil jangan dengan namanya langsung. Allah dalam Al-Quran kalau menyebut Nabi Muhammad ini tidak langsung Muhammad. Kalaupun Muhammad di ujung Allah taruh gelarnya, wa ma Muhammadun illa Rasul. Allah sebutkan Rasulnya. Jadi kalau Nabi itu, kalau dengan Nabi Muhammad pakai Nabi, Rasul. Kalau kita Sayyidina. Makanya dalam ulama kalangan mazhab Syafi'i itu setiap menyebut nama Nabi, siapapun Nabi itu, bahkan Nabi yang banyak sekalipun termasuk Nabi Muhammad, sebut di awalnya Sayyidina. Makanya kita dalam sholat kan begitu tuh. Betul Pak kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina, sunnah hukumnya apa? Ta'adduban, adab kita kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammad mengatakan macam kawan SMP dia, Nabi Muhammad, tidak sopan. Dalam kitab Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Insanul Kamil karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani disebutkan Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas katakan, la taqulu ya Muhammad, jangan kalian katakan hai Muhammad, wa qulu, katakanlah ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Adab kita kepada beliau. Kemudian termasuk adab kepada beliau, kalau kita ini punya anak, apalagi laki-laki, kasihlah dengan nama Muhammad. Nih anak-anak Ustaz, siapa yang namanya Muhammad? Angkat tangan. Cieknya? Bang, Muhammad apa bang? Muhammad Sahroni. Oh Pak Tan, saya pikir Sahroni tadi. Kesian kita sama Sahroni. Itu siapa belakang Muhammad? Afandi, Syafandi. Bagus tuh. Bagus. Samu bi ismi, beri dengan namaku, kata Nabi. Bagus. Kalau madhara ahadukum law kana fi baiti Muhammadun wa Muhammadani wa salasa. Tidak mengapa kalau dalam satu rumah tuh ada satu Muhammad, dua Muhammad, tiga Muhammad, bahkan lebih. Saking sunnahnya nama Muhammad tuh bagus. Kalau kalian memberi anak Muhammad, ausau fil majlis, lapangkan tempat duduknya, jangan pukul wajahnya, kata Nabi Muhammad. Saking istimewanya Nabi Muhammad nih. Orang dikasih nama Muhammad tak mau. Saya kalau ada orang nanya, pertama saya kasih Abdullah namanya. Kalau ada orang nanya, Ustaz siapa nama anak saya laki-laki? Abdullah. Ndeh Ustaz, kata dia.
Tak mau dia langsung tuh. Ndeh kata dia kan, udah ndeh kata dia kan. Saya ganti tuh Aldiano. Bagus nih Ustaz kata dia. Aldiano bagus nih. Apa arti? Tak ada artinya. Panjangnya ada Aldiano, akhirnya dia nongol. Itu. Orang dikasih nama baik-baik tak mau. Dan jangan ngasih nama tuh panjang-panjang. Tak ada dalam Islam disuruh panjang-panjang. Sebutkan nama satu nabi panjang. Tidak ada. Padahal kita disuruh kasih nama dengan nabi. Abdul Asma ma'ubida wa ma'humida. Sebaik-baik nama itu kalimat abdu yang disandarkan dengan Asmaul Husna. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul sampai Abdul Sobur. Yang kedua Hamidah, kalimat akar kata Muhammad. Mahmud, Ahmad, Hamid, Humaida, Mahmud, Mahmudah. Itu bagus semua tuh. Ini kadang orang-orang panjang sepanjang nama anak gadis ibu siapa bu? Aisyah Putri, Regina Prayoga, Andini Safira, Aulia Zainab binti Arifin Ahmad. Ayahnya namanya Arifin Ahmad Ustaz. Macam-macam nama rumah sakit bukan baru kan? Rupanya dia bercita-cita anaknya jadi dokter kan? Tak ada nama Nabi itu panjang-panjang. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Zulkifli, Ilyas, Yusuf. Tak ada yang panjang. Ini panjang sepanjang-panjang. Dan tolong kalau sudah itu sudahlah akan datang. Jangan ulang balik. Tak ada dalam ajaran Islam memberi nama itu dengan mengkombinasi. Carilah rujukannya. Carilah dalilnya. Ada aja perkataan ulama yang menyuruh seperti itu. Malam ini saya kasih ini 1 juta rupiah kalau ada. Ahsinu asmakum, baguskan nama kalian. Fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asmaikum wa asma'i abaikum. Kalian nanti di hari kiamat dipanggil dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Itu yang ada perintah. Ini tidak digabungkannya nih. Pangkal nama ayah, pangkal nama ibu. Ujung nama ayah, ujung nama ibu. Walaupun jadi cantik, nama ayahnya Muji. Diambil Mu, ada Muji. Muji. Sorry Bu ya, pakai kejap Bu. Nama ayahnya Muji, diambilnya pangkal Mu. Nama istrinya Samra, diambilnya Sa. Musa. Dapat berkah tergantung niat. Kalau memuliakan Nabi Musa dapat berkah. Tapi kalau tidak dapat berkah. Nama suaminya Ibas, diambil ujungnya Bas. Nama istrinya Kokom, diambil Kom. Anak itu nanti malu dia. Bas, keren kan? Pas nama lengkap Baskom, kata ibu guru. Itu masalahnya. Kasih nama yang baik. Jadi nama Muhammad tuh keren. Ada tafaul dalam nama ini Pak. Tafaul keberkahan. Yang namanya Muhammad kumpul dengan Muhammad. Gitu tuh. Yang namanya Aisyah kumpul. Di akhirat tuh begitu. Yang namanya Khadijah kumpul dengan Khadijah. Namanya Jokowi nanti kumpul. Ya gitu. Jadi nama itu penting. Apalagi nama Nabi Muhammad. Ijlalu ismihi, agungkan nama. Wa tauqiruhu inda zikri, sebut beliau ketika beliau disebutkan. Saya menyebutkan Nabi Muhammad, Bapak Ibu ucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan, mengapa saya sebutkan mahabbah kepada Nabi? Karena syarat iman kepada Nabi itu harus benar sayangnya kepada beliau. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Takkan pernah sempurna iman kalian sehingga aku lebih kalian cintai, kata Nabi, daripada orang tua kalian, anak kalian,
wan nasi ajmain, bahkan manusia seluruhnya. Nabi dulu baru suami, nabi dulu baru istri, nabi dulu baru orang tua, nabi dulu baru anak, nabi dulu baru harta, nabi dulu baru pekerjaan, nabi dulu baru tempat tinggal. Baru sempurna iman kita. Kalau tidak, tak bisa. Mudah-mudahan proses perjalanan kita sampai hari ini, mudah-mudahan semua membuat kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasihi kami, sayangi kami. Ya Allah, sayangi orang tua kami, anak kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, kami bermohon ampuni dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami, ampuni dosa istri, suami kami, ampuni dosa orang tua kami, orang-orang yang kami anggap orang tua kami, ampuni dosa mereka. Ya Allah, ampuni dosa keluarga kami, abang, adik, kakak kami, ampuni dosa jiran, tetangga, sahabat kami, pemimpin kami, kaum muslimin muslimat, ya Arhamar Rahimin. Dosa yang sengaja dan tak sengaja kami lakukan, yang kecil apalagi yang besar, yang kami tahu dan kami tak tahu itu dosa, kami bermohon ampuni kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu berkah silaturahim kami pada malam ini, memperingati hari kelahir hamba kekasihmu. Kami bermohon kepadamu, jangan pernah jemu menurunkan rahmatmu kepada kami ya Allah. Petunjukmu, kesehatan, keselamatan, kemakmuran, kesuksesan, keberkahan, istiqamah, kebahagiaan kepada kami ya Allah, anak cucu keturunan kami, terlebih-lebih kami yang berkumpul di rumahmu ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, kumpulkan kami bersama orang-orang yang beriman, kuatkan, tambahkan iman kami ya Allah. Andai waktu kami nanti datang, ajal kami nanti tiba, kami bermohon ambil kami dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah, dalam kalimah la ilaha illallah, husnul khatimah, bersama orang-orang yang kami sayangi ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak cucu salihin salihat, titipkan kepada kami keturunan yang jauh lebih baik daripada kami ya Allah. Jangan biarkan terlahir dari kami anak-anak yang durhaka kepadamu. Lembutkan hati anak-anak kami ya Allah, cerdaskan pikiran mereka, bimbing anak-anak kami ya Allah. Jadikan hari-hari mereka bertabur doa untuk kami, lindungi mereka dari fitnah zaman yang akan menghancurkan, merusak, membinasakan mereka ya Allah. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, acara malam ini bentuk rasa sayang, rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad. Jika boleh ya Allah, izinkan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan perhatian dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelak Engkau izinkan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.